Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai elektrohidrolik atau mengontrol silinder hidrolik menggunakan rangkaian elektro atau yang biasa kita sebut dengan rangkaian sekuensial. Kerjakan kali ini yaitu silinder maju mundur secara otomatis dengan kontrol start beserta lampu indikator, stop beserta lampu indikator, dan emergensi juga beserta dengan lampu indikator. Selanjutnya kita mulai buka flip-sim ya, flip-sim untuk hidrolik. Pertama kita buat dulu rangkaian untuk wiring hidroliknya. Pertama kita menggunakan satu buah silinder double action. Ini kita kasih label di kasih label. Nah, kesini untuk sensornya, sensor limit switch-nya. Dan namai untuk sensor minimalnya itu A0. 00 ini posisinya, posisi 0 itu di posisi paling minimal. Untuk posisi maksimalnya kita kasih nama A1. Kita beri nilainya 200. 200 itu posisi silinder itu maju paling maksimal. Kalau 100 berarti di tengah. 200 ya. Oke, sudah. Jadi kita gunakan pompa ya, pump unit. Ini gambarnya bisa kita lihat ya di sini ya. Klik silindernya, klik kanan, komponen description. Nah, gambarnya seperti ini. Untuk aslinya itu silindernya. Sini di pompanya bisa juga kita lihat description ya. Ini pompa bentuk asli seperti ini. Oke. Selanjutnya ada pompa, ada PP ini untuk tekanan masuknya ya. Dan T ini untuk tekanan kembali ke pompanya sehingga putaran cairan fluidanya berputar tidak terbuang ya. Selanjutnya kita membutuhkan satu buah valve atau katup. Kita menggunakan valve ini, valve 4/3 way solenoid valve with sub position with sort of position. Ini posisi awalnya itu mati ya, tidak ada terhubung antara A atau B. Jadi posisinya itu netral, tidak terhubung sama apapun seperti ini. Oke, gambarnya juga bisa kita lihat ya di dokumen instruction seperti ini untuk aslinya. Terus kita gunakan juga one way flow control untuk mengontrol tekanan yang masuk ke silinder ini seperti ini ya. Nah, ini bisa kita putar. Untuk biasanya itu kalau mau longgarkan itu ke kiri itu berarti tekanannya masuk banyak. Kalau kita putar ke kanan dia kecil sehingga pergerakan silinder lambat nantinya. Oke, ada lanjutnya itu pressure dari valve ini untuk mengatur tekanan yang masuk ya, dan mengatur juga jika pompa hidup namun tidak digunakan, maka ini fungsi dari pressure ini untuk mengembalikan langsung ke pompa sehingga tidak bertumpuk-tumpuk cairannya di selang-selang nantinya. Oke, ini kita putar, bisa diputar nih. Selesai kita rangkai, itu pertama yang P masukkan ke P, yang T masukkan ke T. Oke, ini P, ini ke T, P ke P. Jangan sampai terbalik atau salah ya, karena bisa menyebabkan cairannya tersumbat atau bertumpuk situ sehingga komponen atau silinder itu tidak dapat beroperasi. Selanjutnya kita namakan ini A ya, solenoid A untuk maju dan solenoid B untuk mundur. Nah ini kan A ini kan saat dia kita aktifkan P terhubung dengan B, berarti B untuk majunya. Ini kita lihat di sini ya. Saat kita aktifkan A, P terhubung dengan B, dan A kembalikan tekanan ke pompa untuk ke T. Nah, karena yang B yang aktif saat kita aktifkan A ini, maka B kita gunakan untuk maju nih. Nah, sedangkan kalau kita aktifkan solenoid B, maka P berhubungan dengan A sehingga A untuk mundur dan B-nya membuang kembali ke pompa. Oke, rangkaian untuk hidroliknya sudah selesai. Dan selanjutnya kita buat rangkaian elektronnya atau rangkaian untuk mengontrol rangkaian ini, wiring ini. Pertama kita buat seperti ini tadi, ada start, stop,
dan emergency. Ini merupakan rangkaian kontrol ya, rangkaian kontrol. Yang kita butuhkan yaitu power supply 24 volt, positif dan negatifnya. Sini dulu. Kontrol. Coba rangkaian kontrol dulu ya, untuk power supply 24 volt, positif dan negatif. Lalu sama itu start ya, start beserta lampu indikator. Start kita menggunakan tombol push button ya, button biasa, bukan button. Lalu kita masukkan relay agar nantinya lampu bisa dari mesin angka 1. Tombol ini bisa juga kita lihat apanya ya, bentuknya untuk aslinya seperti ini. Tombol itu sehingga nanti saat teman-teman mereka biasanya tidak kebingungan. Untuk relay juga seperti ini, ada satu box itu biasanya ada 3 relay. Oke, langsung saja kita latching ya, atau kita kunci hingga relaynya hidup terus walau tombol startnya tidak kita tekan lagi. Penambahannya harus sama ya, satu untuk kita lampu indikator. Lampu ini seperti ini. Oh, baru. Oke, ini bisa juga kita ubah warnanya, kita kasih hijau aja. Untuk simulasi bisa ditekan ini langsung atau F9 ya, 9 simulasi start, lampu start. Jadi tidak mainkan, kita kasih nama aja PD start, button start ya. Lalu atau tombol lagi, tombol start. Sini ada lampu start. Oke. Selanjutnya yaitu stop beserta lampu indikator. Untuk stop sama ya, kita menggunakan button seperti ini juga. Nah, kita klik, tekan shift, tahan, tarik. Nah, untuk mudahkan kita mengerti ya, biar tidak payah mengambil di sini. Ini mematikan relay 2 ya. Relay di sini namanya tidak boleh sama. Setelah kita bersama nih satu. Kalau kita simulasikan, nah error tuh. Namanya tidak sama ya, K2. Indikatornya ada kedua. Aktifkan lampu indikator, stop. Tombol stop, lampu stop ya, lampu stop bisa ditambah warna merah dan bergerak. Oke, pastikan aktifkan tombol start, di lampu start juga kita tanya tombol stop, di lampunya. Tapi yang beda dengan start ini, dia lampunya hidup saat tombol stop ditekan saja. Oke. Selanjutnya untuk mengembalikan ke mode edit bisa tekan F5 atau tekan tanda peta ini ya. Selanjutnya emergency itu kita menggunakan button switch. Button switch itu bedanya dengan tombol push button, dia ketika ditekan dia aktif terus, tidak balik. Kita lihat sama. Tekan relay 3 ya kali ini. Kita melakukan stop lampu. Emergency. Ini tidak apa-apa ya, lewat batas ini nggak apa-apa juga. Tidak pasti harus dalam bentuk ini. Lampu Oke, cukup terima kasih ya. Start, tidak start, tekan stop, tidak stop. Emergency. Nah, ini kan dia aktif terus nih, terus kita tekan lagi baru dia lepas.
Nah, itu juga lampu bagian sini nih. Bagian sini kita kasih lampu dulu. Oke, baiklah. Rangkaian kontrolnya sudah siap nih. Setelah selesai membuat rangkaian kontrol, selanjutnya kita buat rangkaian kerjanya. Rangkaian kerja. Rangkaian kerjanya yang ini ya, silinder maju mundur secara otomatis atau A maju, A plus, A minus. Plus ini maju ya, minus ini mundur, berarti A maju, A mundur, otomatis. Untuk mempermudah kita coba membuat rumusnya di sini ya. Soalnya yaitu A maju, A mundur. Nah, ini ada rumusnya jika silinder sama, satu silinder A maju dan A mundur ini kan satu silinder, maka mereka itu dipisah seperti ini, beda relaynya. Namun jika seperti ini, A maju, B maju, A mundur, B mundur. Nah, ini A dan B ini kan beda silinder nih. Dia bisa digabungkan. Tidak. Intinya jika silindernya itu sama, dia tidak bisa digabungkan relaynya gitu. Nah, ini berarti kita menggunakan dua relay ya. R1 dan R2. Nah, R1 ini fungsinya untuk menghidupkan solenoid, untuk memajukan silinder ya, atau menghidupkan solenoid A ini. Solenoid A. Dan R2 ini fungsinya untuk memundurkan silinder atau mengaktifkan solenoid B. Nah, bagaimana cara mengaktifkan relay 1 ini? Yaitu rumusnya sensor A0. Kenapa kita menggunakan sensor A0? Karena ingat pergerakannya A maju, A mundur. Pergerakan terakhirnya A mundur. Saat A mundur itu yang kena yaitu sensor A0. Makanya kita menggunakan sensor A0 plus ditambah bergabungkan dengan start. Nah, itu A0 ditambah start nih. Start berarti K1. Maka mengaktifkan relay 1 mengaktifkan solenoid A. Oke, kita coba dulu ya. Langsung kita coba. Kita ambil solenoid dulu. Solenoid. Kita bisa silang aja. Nggak kelihatan. Coba kita gimana aktifkan relay 1 yaitu sensor A0 ditambah start. Kita juga menggunakan ini power supply ya. Ini kita pisah power supply biar rangkaiannya terlihat rapi saja. Jika bentuk aslinya nanti tidak mesti menggunakan dua power supply ya. Nah, sensor A0 tempatnya kita kasih A0 ditambah start, relay start ini angka 1 ya. Tempatnya ini. Oke, aktifkan relay 1. Relay 1 ini di sini kita beri nama K4. Agar berurutan saja ya, K1, K2, K3. Di sini teman-teman bisa juga membuat R1 atau nama lain yang disukai. Di sini kita buat saja K4 ya, K4. Lalu kita kunci agar dia aktif terus. Nah, relay 1 di sini sudah aktif ya. Relay 1 ini atau K4 ini gunanya untuk apa? Untuk mengaktifkan solenoid A. Ini sudah kita beri label A. K4. K4 mengaktifkan A. Bisa kita coba langsung nih. Nah, simulasikan ya. Kita tekan start, maka silinder maju. Nah, untuk mundurkannya lagi. Untuk mundurkannya gimana? Kita menggunakan relay 2. Cara mengaktifkan relay 2? Cara mengaktifkan relay 2 yaitu A1, sensor A1. Nah, cara mengaktifkan itu A1 ini. Triggernya untuk mengaktifkan relay 2 yaitu A1. Kenapa A1? Karena saat silinder maju sampai posisi maksimal maka sensor A1 aktif. Jadi kita di sini kita buat A1 ya. A1 mengaktifkan relay 2. Relay 2 ini di sini kita buat sebagai kalimat. Sekali lagi nama ini saya buat agar berurutan saja. Jika teman-teman ragu bisa teman-teman buat juga R1 gitu.
karena kontaknya di sini harus R1 juga, harus sesuai ya gitu. Nah ini K5 sudah aktifkan, kita kunci juga. K5 untuk apa? K5 atau relay 2 ini untuk memundurkan, berarti mengaktifkan solenoid B. K5 mengaktifkan solenoid B. Solenoid B, oke. Sudah ya? Kita coba dulu. Tekan start, maka silinder maju. Nah, ini kan K5 sudah aktif nih, solenoid B juga sudah aktif. Kenapa dia tidak mundur? Itu karena solenoid A masih aktif, sehingga nih tekanannya masih di sini. Masih ada cairan yang bertekanan di sini, sehingga jika yang tekanan dari A ini tidak bisa masuk. Bagaimana solusinya? Solusinya kita putus solenoid A ini, sehingga pada B ini tidak ada cairan lagi. Nah, bagaimana cara memutus solenoid A? Berarti kita putus keempat, karena keempat ini yang mengaktifkan solenoid A. Oke, kita buat pemutusnya dulu ya. Kontak NC. Sudah. NC. Oke, kita buat sini pemutusnya apa, yaitu K5. Agar saat K5 aktif, apa tidak aktif lagi. Tuh, coba disimulasikan. Tekan start, maju, dia mundur. Nah, saat mundur ini kan harusnya otomatis nih. Dan kita harus mengaktifkan A lagi ya. Dan juga memutus K5 agar solenoid B mati. Gimana caranya? Pada penguncian ini kita tambah, yaitu kontak NC A0, sehingga pada saat mengenai sensor A0 maka K5 akan langsung putus atau tidak menyala lagi, dan silinder solenoid B pun mati. Kita tes. Nah, silindernya bergerak otomatis ya, bergerak otomatis. Jika kita tekan stop, maka silinder akan berhenti satu siklus, artinya silinder itu berhenti di posisi minimal. Kita coba ya, kita tekan stop. Nah, tidak ada terjadi apa-apa. Kenapa? Karena kita belum memutus start ini. Karena start inilah awal dari pergerakan A maju dan A mundur ini. Maka kita putus di sini dan kontak NC sini. K2 ya kan, relay K2 ini untuk stop. Kita coba simulasikan lagi. Nah, silinder bergerak maju mundur ya, otomatis. Tekan stop, kode akan menghabiskan satu siklus. Nah, berhenti di posisi minimal. Tekan start lagi, kita tekan emergency, maka silinder berhenti seketika dimanapun dia berada. Kita coba tekan emergensinya. Nah, tidak terjadi apa-apa karena kita belum membuat pemutus pada rangkaian kerja ini. Caranya kita buat pemutus tadi menggunakan relay K3 atau relay untuk emergensinya. 3 sini. Oke. Tekan start. Maju mundur otomatis. Kita tekan emergensi, maka dia akan berhenti. Dimanapun kita lepas, dia bergerak lagi dan berhenti lagi. Oke. Untuk one way-nya bisa kita atur ya. Kita kecilkan sehingga gerakannya lambat. Emergency, oke, berhenti di situ ya, dimanapun seketika. Oke, biasanya kita tekan stop untuk matikan sistem. Oke, sudah selesai ya rangkaiannya. Sudah berjalan sesuai dengan soal yang kita buat tadi. Selanjutnya kita akan merangkai wiringnya ya, dan langsung mencoba ini ke benda aslinya. Untuk relay bisa ya dilihat di sini gambar relay. Nah, seperti itu gambar relay. Tombol juga bisa dilihat. Nah, tombol untuk apa bisa juga untuk lampu. Udah tadi.
solenoid ada karena pada katupnya tadi. Oke, rangkaian kontrol dan kerja sudah selesai. Itu tandanya soal yang kita buat tadi sudah selesai. Oke, langsung saja kita coba langsung ke alatnya. Oke, teman-teman semua, ini merupakan rangkaian elektrohidrolik yang sudah kita simulasikan tadi di Fluid Sim. Nah, ini merupakan rangkaian elektronya dan ini hidroliknya. Pada rangkaian elektro ini ada power supply, 3 buah tombol emergency start dan stop, 6 buah relay. Satu box itu ada 3 relay ya. Kita menggunakan 2 box berarti ada 6 relay, dan 3 buah lampu, ada lampu start, stop, dan emergency. Nah, untuk ada juga 2 buah limit switch. Untuk hidroliknya ada 1 buah pompa ya, pompa hidrolik. Ini ada P di sini, ada T, jangan sampai terbalik. Terus ada pressure valve, katup 4/3, silinder double ini ya. Ada one way, ini bisa diputar untuk mengaturnya, serta selang ini ya, bisa ya. Dan ini ada juga terminal ya, terminal untuk biar bisa terhubung T-nya atau P-nya. Oke, langsung saja kita operasikan. Itu pertama kita hidupkan dulu pompanya. Oke, pompa sudah hidup. Selanjutnya kita putar pressure ini ke kanan hingga tekanannya sampai pada 40 bar atau lebih kurang 40 bar. Selanjutnya kita hidupkan power supply-nya ya. Nah, ketika kita tekan start, maka silinder akan maju mundur otomatis. Kita coba tekan start. Oke, silindernya maju mundur ya otomatis, serta lampu startnya itu nyala. Nah, ketika kita tekan stop, maka silinder akan berhenti satu siklus atau silinder akan berhenti di posisi minimal. Oke, kita tekan stop. Nah, itu silinder berhenti ya di posisi minimal ya. Tekan start lagi. Lalu kita tekan emergency, maka silinder akan berhenti seketika ya, di mana saja. Nah, tuh berhenti di posisi minimal. Coba kita tekan, lepaskan lagi. Tekan, ini berhenti di 1/4 gitu ya. Nah, kita lepaskan, tuh lampu emergensinya nyala juga ya. Kita lepas, dia bergerak lagi. Nah, ini untuk tekanan maju tadi kita bisa atur ya menggunakan one way. Nah, kita putar ke kanan sehingga tekanan yang masuk itu sedikit, dan silinder pun majunya pun lambat. Jadi kita putar ke kiri, kita loskan, maka tekanan yang masuk akan besar sehingga silinder maju dengan kencang. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini mengenai materi elektrohidrolik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.